Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jack Miller beberkan penyebab crash beruntun di MotoGP Indonesia. Jack Miller bagikan perspektifnya mengenai insiden yang membuat 3 rivalnya gagal finish. Miller memulai kecelakaan beruntun yang menyingkirkan 3 pembalap lain di MotoGP Indonesia. Pembalap pabrikan KTM itu membawa Alex Espargaro, Alex Marquez dan Luca Marini bersamanya gagal finish di balapan Mandalika pada hari Minggu. Para steward tidak menganggap insiden itu layak diberi hukuman, meskipun Miller telah bertanggung jawab dan meminta maaf. Ketika ditanya apa yang salah, Miller menjawab, "Tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Biasalah, saya start dengan baik, melewati tikungan 1, hingga tikungan 2. Saya masuk ke sana berdampingan dengan Alex dan mencoba menjaga kecepatan, tentu saja, untuk masuk sisi dalam di tikungan 3. Saat saya berpindah ke tikungan 3, Maverick Vinales menjaga garis ketat untuk memotong siapapun yang ada di sisi luarnya. Fokus utama saya adalah pertarungan dengan Alex sejak tikungan 2. Saat memasuki tikungan 3, saya melihat seberapa dekatnya saya dengan Vinales. Begitu saya menarik rem depan, motor saya langsung terjatuh. Semuanya berakhir. Hal yang biasa terjadi di putaran pertama. Saya ingin meminta maaf kepada mereka, itu bukan niat saya. Itu adalah balapan. Saya mencoba mengurus sejuta hal yang berbeda sekaligus." Miller berpikir steward telah mengambil keputusan tepat dengan melabelinya sebagai insiden balap. "Saya melihat, di akhir balapan, mereka berkata, tidak ada tindakan lebih lanjut," katanya. "Saya setuju itu adil. Saya mengakui bahwa saya salah. Saya yang membuat kesalahan. Saya orang pertama yang jatuh ke tanah. Saya tidak menabrak siapapun. Alasan saya jatuh adalah agar tidak menabrak seseorang. Saya tidak merasa melakukan sesuatu yang berlebihan. Motor saya bergetar saat berubah arah. Saat saya terjatuh, Vinales lebih kencang dari yang saya duga. Saya harus menarik rem untuk menghindari kontak. Saat saya menarik rem, motor saya jatuh." Miller menegaskan bahwa tabrakan antar pembalap lebih mungkin terjadi di lap-lap awal jika Anda memulai jauh dari belakang grid. "Itu terjadi saat Anda start dari posisi ke-16, katanya. "Di sana kacau balau. Di lap awal, satu-satunya kesempatan Anda untuk melakukan beberapa overtake yang bagus. Karena begitu Anda berada dalam ritme tertentu, sangat sulit untuk membuat perbedaan. Anda lihat dengan Pecco, Frankie, Bess, kelompok itu, sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun." Bagnaia dan Martin bantah ada ketegangan usai MotoGP Indonesia. Martin dan Bagnaia menanggapi klaim ketegangan di tengah perebutan gelar juara dunia. Baik Jorge Martin maupun Francisco Bagnaia telah meluruskan klaim mengenai adanya ketegangan yang terjadi antara keduanya di tengah perebutan gelar MotoGP 2024 di Indonesia. Pembalap Pramac Martin mencetak kemenangan Grand Prix ketiganya musim 2024 pada hari Minggu di Indonesia saat ia memimpin seluruh jalannya balap dari pole position. Dengan finish ketiga milik Francisco Bagnaia, keunggulan Martin dalam klasemen kejuaraan bertambah menjadi 21 poin, setelah sebelumnya berkurang menjadi 12 setelah balap sprint ketika ia jatuh dari posisi terdepan. Setelah balap sprint, Bagnaia mengatakan kepada media bahwa ia merasa Martin melaju terlalu cepat di tikungan 16 yang menyebabkan ia terjatuh, yang kemudian berubah menjadi perang kata-kata antara keduanya saat Martin ditanya tentang komentar tersebut. Tanggapan Martin yang mengatakan, sangat mudah untuk berbicara ketika semuanya berjalan baik, dianggap sebagai sindiran terhadap Bagnaia. Kemudian di Parc Ferme pada hari Minggu setelah Grand Prix, Martin awalnya tampak seperti mengabaikan Bagnaia ketika dia datang untuk memberi selamat kepadanya, sebelum keduanya kemudian berpelukan. Ketika ditanya mengenai momen ini, Bagnaia berkata dalam konferensi pers pasca balapan, "Saya pikir dia hampir terjatuh karena panas ketika kami berbicara di Parc Ferme. Tidak ada apa-apa di antara kita. Pagi ini di pawai pembalap, apa yang kukatakan kepadanya adalah apa yang sebenarnya kukatakan, apa yang sebenarnya terjadi. Saya melihat beberapa kata-kata pedas di media sosial, tetapi tidak ada yang pedas. Saya hanya berpikir dia lebih cepat dari saya di tikungan itu." Martin menegaskan bahwa dia tidak langsung bereaksi terhadap Bagnaia setelah Grand Prix karena dia lelah secara fisik dan merasa hubungan mereka baik-baik saja. "Saya agak lelah," tambahnya. "Kadang dia mengatakan sesuatu dan apa yang saya dengar berbeda. Tapi, yang pasti, itu hanya candaan dan yang terpenting menurut saya adalah hubungan kami baik-baik saja."
Keunggulan Martin dalam klasemen tadinya tampak akan berkurang menjadi 17 poin setelah Pedro Acosta yang berada di posisi kedua sedang diselidiki karena kemungkinan pelanggaran tekanan ban. Namun, Stewart kemudian membebaskan Acosta, dengan mengatakan penurunan tekanan yang ditangkap sensornya disebabkan oleh kebocoran dari pelek. Kans terakhir, ambisi juara dunia MotoGP 2024 Bastianini berujung penyesalan. Kecelakaan di GP Indonesia hampir pasti mengakhiri harapan Bastianini untuk meraih gelar juara dunia. Memenangkan Grand Prix Indonesia adalah satu-satunya tujuan Enea Bastianini dan kecelakaannya saat keluar dari posisi ketiga merupakan salah satu kans terakhir untuk harapannya meraih gelar MotoGP 2024. Pembalap pabrikan Ducati itu menjadi salah satu favorit untuk memperebutkan kemenangan di Grand Prix sepanjang 27 lap di Mandalika, dan tampak dalam kondisi yang baik untuk menantang Jorge Martin saat ia melompat ke posisi kedua di awal balapan. Namun Bastianini dengan cepat tersingkir dari perebutan podium karena ia sangat kesulitan dengan ban belakang mediumnya, sebelum bangkit di paruh kedua balapan untuk kembali ke posisi ketiga dan mengancam akan meraih kemenangan di akhir balapan. Namun, ia mengalami kecelakaan di tikungan 1 pada lap ke-21 setelah baru saja mencatatkan waktu tercepat dalam balapan tersebut dan kini terpaut 75 poin dari pemuncak klasemen kejuaraan, Martin, dengan 5 putaran tersisa. Memenangkan balapan? Saya tidak tahu, kata Bastianini ketika ditanya apa yang mungkin terjadi tanpa kecelakaan. Mungkin saja bisa membawa pulang posisi kedua. Bagi saya, dengan Pedro, itu sulit karena dia cepat. Tetapi mungkin pada 2 atau 3 lap terakhir, kecepatan saya mungkin sangat dekat dengannya, mencoba menyerangnya dan bertarung. Namun harapan saya adalah mencoba menang, tetapi Jorge sudah siap sejak awal. Saya di awal sangat kesulitan dengan ban belakang dan inilah hasilnya. Ia menambahkan, bagi saya, satu-satunya tujuan saya hari ini adalah mencoba untuk menang. Mungkin berada di posisi ketiga, atau posisi kedua, adalah target terbaik bagi saya. Tetapi itu tidak ada dalam pikiranku hanya pada kemenangan. Ini adalah salah satu kans terakhir. Sekarang saya harus mengejar banyak poin untuk mendekati pemimpin klasemen dan saya pikir itu akan sangat sulit. Mari kita lihat, sekarang saya harus memikirkan hal-hal lain dan mencoba mengatur ulang benak saya untuk Motegi. Menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi, Bastianini hanya berkata, saya memasuki tikungan sedikit lebih cepat dibandingkan lap sebelumnya. Saya masih berusaha keras, mencoba memperkecil jarak dengan Pedro Acosta di posisi kedua. Namun, saya melewati batas aman. Penonton MotoGP Mandalika 2024 capai 121.252 kehadiran. Seri ke-15 MotoGP musim 2024 telah sukses digelar di Indonesia selama 3 hari, Jumat, Minggu, 27–29 September. Ada total 121.252 penonton selama 3 hari berlangsung, dari Jumat dengan sesi latihan bebas, pada Sabtu ada balapan sprint dan sampai hari Minggu, tentu saja dengan tontonan utamanya balapan panjang. Balapan kali ini dimenangkan oleh pembalap Spanyol, Jorge Martin Prima Pramac Racing, dan podium dikunci oleh Pedro Acosta, Red Bull GasGas T3, dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Sayangnya, pembalap Gresini Racing, Marc Marquez gagal menyelesaikan balapan karena masalah teknis pada motor di lap ke-12. Ducati Desmosedici pembalap Cervera itu mengeluarkan asap, membuatnya harus menepi dan tak dapat melanjutkan balapan. Pembalap satelit Pertamina Enduro VR46 Racing, Marco Bezzecchi menyelesaikan balapan di posisi kelima. Tim ini menggunakan corak khas, merah putih, khusus balapan di Indonesia. Balapan di Mandalika tahun ini juga diwarnai banyak crash, ada total 9 pembalap yang gagal menyelesaikan balapan karena terjatuh dan kecelakaan. Pertarungan di klasemen sementara juga semakin menarik, karena Martin dan Bagnaia masih cukup dekat dengan 5 seri tersisa. Seri MotoGP selanjutnya atau GP ke-16 musim ini akan berlangsung di Motegi, Jepang pada Minggu, tanggal 10 Oktober mendatang.